Salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan herbal medicines. Akhir-akhir ini penyakit kencing manis ini luar biasa meningkatnya, dan salah satunya adalah penyakit yang paling ditakutin. Yang sering terjadi adalah orang biasanya dia, waduh Pak, saya bosen sudah minum obat dokter, minum herbal. Kenapa sih kok naik turun terus? Ya kan? Nah, tentu saja ada konsep pilar daripada pengobatan diabetes. Yang pertama adalah, tentu saja yang utamanya adalah pasien harus mengunjungi dokter. Ini penting sekali, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya agar gula menjadi stabil, dan keduanya jangan terjadi komplikasi. Karena komplikasi penyakit diabetes ini luar biasa. Ya kan, mulai dari kaki sampai ke ujung rambut. Kaki mulai terasa panas, baal, nanti naik ke atas kemana? Biasanya tangan mulai seperti digigit semut, langsung biasanya ke mata. Mata bisa mengalami katarak atau mengalami kebutaan. Dan tentu saja biasanya yang paling takutin itulah jantung dan juga ginjal. Tapi sebelum ke sana biasanya laki-laki akan mengalami gangguan ereksi. Ini yang perlu ditakutin tadi. Nah, yang sering adalah pasien justru meninggalkan dokter. Ini salah besar sekali. Karena tadi dokter sebelum memberikan obat jangka panjang yang sangat-sangat manis sudah diperhitungkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi diabetes dengan cara-cara alami? Tentu saja pilar yang pertama adalah diet. Ini penting sekali, diet, ya kan. Jadi pada saat diet adalah paling sulit nih orang kata, oh lupa, saya nggak bisa nih. Apa yang sering terjadi ini? Pagi-pagi apa yang terjadi? Oh ini udah makan mie, udah campur roti atau nasi, ya kan? Atau kadang-kadang dia makan bubur karena dia tidak mengerti. Padahal inilah karbohidrat yang akan dirubah menjadi gula, ya kan? Justru kita tetap harus makan nasi seperti biasa. Cuma nasinya memang harus dikukus supaya seratnya tinggi. Ini penting sekali. Nah, keduanya tentu saja olahraga, ya kan. Ketiganya bagaimana insulin ini bisa bekerja. Masalahnya tadi kalau udah banyak makan roti, banyak makan mie, makan nasi. Saya nggak makan nasi Pak, tapi makan bubur. Wah lebih cepat lagi kalau bubur, karena dalam bentuk glukosa. Ini yang terjadi Pak. Akhirnya insulinnya menjadi resisten, capek dia, ketemu lagi gula. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya konsep pengobatan herbal ini betul-betul bisa sesuai dengan protokolnya. Yang pertama, tentu saja pada saat kita diet karena susah, itu dikunci. Yang namanya adalah sugar lock. Ini ibaratnya makan donat ini dikunci supaya nggak naik. Ya, tentu saja dengan konsep herbal itu biasanya dengan apa? Yaitulah Gymnema sylvater, dan juga dengan yang dikatakan itulah atau mungkin yang dikatakan sebagai atau daun bungur. Ini kombinasi. Ya, sayangnya daun Gymnema ini nggak tumbuh di Indonesia, tapi nanti mudah. Jadi kombinasi daun Gymnema sama daun bungur ini akan mengunci supaya dasar makan gulanya tidak cepat-cepat naik. Ya, nah keduanya, insulin menjadi tulang punggung, ya kan. Buat yang orang tipe 2 yang kadang-kadang tadi naik turun, maka harus diberikan phytoinsulin. Tentu saja bukan daun insulin, karena daun insulin masih panjang. Phytoinsulin adalah memang dari tanaman juga, tapi sudah dalam bentuk yang sudah siap. Dari mana itu? Itu diambil dari pare ini. Nah, saya kebetulan bawa pare. Ini bukan buahnya nih. Jadi alami, belum tentu aman. Yang diambil apa? Bijinya nih. Jadi bijinya diekstrak. Biasanya dari biji itu akan apa? Biasa akan dikeringkan dengan cara bukan dijemur, tapi didinginkan, diekstrak. Hanya 8% yang diambil lah phytoinsulin. Itu zatnya namanya kuarantin tadi. Ya. Jadi jangan coba-coba makan pare tiap hari. Karena kalau laki-laki makan pare tiap hari akan mengalami impotensi. Jadi alami belum tambah. Nah sekarang kalau sudah naik, Pak yang sudah di atas bagaimana?
Itu gula ini selain tadi dimasukin di dalam sel dengan fitolisin, dibantu dengan namanya glucose transporter dan juga termogenetik dengan teh hijau. Jadi gulanya tadi akan dibakar, dirubah masuk dalam sel menjadi energi. Sehingga orang tadi bukannya lemes tapi menjadi apa? Menjadi berenergi tadi. Nah, oleh karena itu tadi Pak, bagaimana mencari kombinasi gymnema, Silverter, terus Lagerstromia atau bunga bungur tadi, ditambah juga dengan pare serta teh hijau. Nggak usah repot-repot karena sekarang sudah ada produk yang mengandung 3 konsep tadi, sudah mengandung sugar lock, yaitu daun Gymnema Silverter, ditambah dengan Lagerstromia Silverter daun bungur, ditambah lagi dengan phytoinsulin yaitu biji pare, dan ditambah lagi dengan teh hijau yang namanya Sugi. Sugi lah sugar berubah menjadi energi. Pak, tapi akhir-akhir ini kan banyak sekali nih di pasaran, di Instagram tuh. Bagaimana dengan ada kopi instan, ya kan? Ada madu instan, ada madu pahit. Pada prinsipnya pengobatan herbal itu ada kaidahnya. Yang pertama memahami penyakit, ini penting sekali. Keduanya adalah memahami obat. Ketiganya memahami tanaman obat. Dan keempatnya memahami farmakologi dan farmakodinamik, artinya efek daripada tanaman tadi, bagaimana efeknya terhadap tubuh, ya kan, baik dia secara farmakologi, mulai dari dia minum sampai dia mengobati, dan juga di samping kegunaan juga efek sampingnya dan juga interaksi. Jadi penting sekali. Karena tadi jangan sampai kita salah memilih obat. Nah, sekarang di Instagram banyak sekali dijual kopi pahit. Kita boleh tes dengan namanya yaitulah tes coba cicip, ya kan. Jadi kita coba. Nah, kopi yang pahit, tapi kalau pahitnya seperti ada campuran obat, maka hati-hati. Biasanya kopi ini dicampur dengan obat kimia, apakah metformin, ya kan, apa obat-obat lain yang sifatnya herbal kimia. Jadi memang bentuknya herbal tapi dicampur dengan obat-obat kimia. Jadi kalau ada kopi satu hari dari 500 turun menjadi 200, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Seperti kita dari lantai 5 mau ke lantai 1 kan nggak bisa langsung terjun. 5 ke 4, 4, 3, 3, 2. Jadi kalau gulanya sampai katakanlah 400, 500, maka akan turun setelah bering. Dari 400 turun menjadi 390, 380. Terus pelan-pelan tuh itu tidak mengganggu sistem metabolik. Ini yang benar. Jadi kalau ditawarin ini langsung dari 500, dari 200, hati-hati. Yang terjadi akan terjadi hipoglikemik dan bisa mengalami koma. Ini sangat berbahaya sekali ya. Oleh karena ini pemirsa, jadi pengobatan diabetes ini gak usah takut. Yang penting adalah kalau diberikan obat dokter, tetap terus obat dokter. Bisa kombinasi dengan apa yang namanya nutraceutical, yaitu obat herbal yang sudah terstandar, yang sifatnya suportif bersama obat dokter. Dan nanti lama-lama obat-obat kimia tadi bisa dikurangkan, dan lama-lama mungkin bisa dikurangi dosisnya dan bisa dilepas dan digantikan dengan pengobatan herbal alami seperti Sugi. Jadi kalau Anda mengalami diabetes, nggak usah takut sekarang. Konsep diet bisa dibantu dengan Sugi karena dia akan dikunci gulanya, keduanya yang sudah tinggi akan diturunkan dan dirubah menjadi energi. Nah, berapa dosisnya? Tentu saja kalau sudah di atas 300 dianjurkan minum Suginya 2 kali 2 pada saat makan siang dan makan malam pada suapan kedua. Jadi begitu makan suapan kedua langsung minum Sugi 2 kapsul, malamnya 2 kapsul. Kenapa Pak? Ya karena supaya gulanya terkunci. Nanti kalau udah kurang lebih sekitar 10 hari sampai 2 minggu turun, ya kan, dari 4 menjadi 300, maka turunkan lagi 3 kali 1. Nanti 2 minggu cek lagi. Kalau sudah turun sampai 200, maka dijaga terus. Pagi 1, siang 1, malam 1. Kalau sudah sampai 160, maka tetap saya anjurkan mengkonsumsi Sugi
siang satu dan malam satu. Sampai jumpa lagi dengan Pak Hartono, konsultan herbal medicine. Silahkan kalau mau lebih kemudian lagi, boleh buka YouTube saya. YouTube-nya adalah Ahmad Hartono Channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan bel, maka akan dapat tip-tip sehat alami. Dan jangan lupa buka itu Instagram Marion Sam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat alami bersama Pak Har.